Selama mereka tidak menghina agama kami, selama mereka tidak membantai saudara kami, selama mereka tidak mengintimidasi ulama-ulama kami, tidak mengkriminalisasi ulama kami, jikalau ulama kami dihina, Islam dihina, saudara kami difitnah, demi Allah saya bersumpah kepada Allah yang memegang nyawa saya, jiwa saya, nyawa saya, kami umat Islam akan memerah, akan rela hancur, akan rela binasa untuk menjaga kehormatan Islam, saudara-saudara. Takbir, takbir. Saya berapa kali pengen diteror, saya berapa kali diancam, saya ceramah di mana-mana, banyak orang-orang yang nyuruh preman bayaran untuk bunuh saya, banyak aparat-aparat yang pengen ngadang saya. Demi Allah saya bersumpah pada malam hari ini, jikalau mereka pengen ngadang saya, jikalau mereka pengen bunuh saya minta bunuh saya. Kenapa? Kalau saya tidak mati akan saya kejar mereka sampai saya bunuh mereka, saudara-saudara. Saya jangan diancam, Habib Rizik jangan diancam, saudara, jangan. Kamu lihat Habib Rizik nggak pernah nyuri uang negara, nggak, bukan korupsi. Habib Rizik itu bukan, diusir sampai sekarang sudah 3 tahun nggak boleh pulang ke Indonesia. Habib Rizik ada merugikan negara? Ada. Salahnya Habib Rizik cuma satu. Apa salahnya? Begitu cinta kepada negara. Kamu nggak tahu perjuangan Habib Rizik, andaikan bukan daripada wasilah, memang semuanya itu pertolongan Allah, betul, yang maha kuasa Allah, betul, tapi melalui wasilah perantara Habib Rizik. Kalau tidak melalui wasilah perantara Habib Rizik, itu Ahok sudah naik jadi gubernur DKI Jakarta. Jadi Indonesia ini akan dipegang oleh cukong-cukong dan asing-asing, saudara. Tetapi kamu lihat, ketika Ahok sudah kalah, ribuan pendukungnya, ribuan Cina-Cina, ribuan Taipan, asing-asing, orang munafik, orang kafir, mereka bersatu untuk menghina Habib Rizik. Mereka bersatu untuk menghapus Habib Rizik. Mereka bersatu untuk membunuh Habib Rizik. Sampai-sampai rumah beliau diseneper, kamar beliau ditembak di sniper, sampai masih ada bekas tembakan peluru tersebut. Beliau tidak bisa disogok. Beliau saking cintanya kepada ini negara Indonesia dan kepada umat Islam, rela dihujat, rela dicaci maki. Tetapi kita selaku umat Islam, saudara-saudara, saya ingatkan, kalau orang-orang kafir mereka bersatu, pendukung-pendukung Ahok mereka bersatu untuk menghina ulama, menghina Islam, menghina kiai, menghina Habib Rizik, maka kalian orang-orang Quraisy, orang Islam dimanapun berada harus lebih bersatu untuk membela Islam sampai tetes darah yang terakhir, saudara-saudara. Saya mau tanya, orang sini berani gak bela Islam? Berani tidak? Berani tidak? Islam jangan cari ribut, Islam jangan mulai duluan, saudara. Habib ceramahnya keras, provokator. Iya, saya provokator, mau apa? Giliran saya ceramah begini, di komen. Saudara, saya ingatkan, ini banyak juga ustadz goblok pakai dalil rahmatan lil alamin. Kalau Habib Rizik itu bukan ulama, itu ceramahnya keras, radikal, itu jangan diikuti. Habib Bahar jangan diikuti itu. Saudara, habaib itu bagaikan bilangan. Benarkan baik-baik, habaib bagaikan bilangan. Saya mau tanya, 5 tambah 5 berapa? 10. Jawab yang keras. 10. 5 tambah 5 berapa? 10. 5 tambah 5 berapa? 10. 6 tambah 4 berapa? 10. 9 tambah 1 berapa? 10. 8 tambah 2 berapa? 10. Hasilnya sama, cara pembagiannya yang berbeda. Ada Habib yang lembut,
ada Habib yang tegas, Habib yang lembut. Contoh Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawah. Saya punya guru lembut, santun, mengajak murid-muridnya, para pecintanya, jamaahnya untuk meneteskan air mata takut kepada Allah, untuk meneteskan air mata rindu kepada Rasulullah. Tapi jangan kau buang, jangan kau lupakan, di Indonesia ada satu sosok, seorang Habib, anak cucu Nabi, tidak bisa disobek. Yang hak disampaikan hak, yang batil disampaikan batil. Anak cucunya jadi jadi tawanan, anak istrinya jadi tumbal. Beliau rela diusir, rela difitnah, rela dicaci maki. Siapa beliau? Tiada lain, imam besar kita, idola kita dalam jihad, Al-Habib Rizik bin Husain bin Syihab. Saudara-saudara, makanya kalau ada yang benci sama Habib Rizik, kalau saya ngelihat langsung orangnya, saya ajak berantem, saudara. Jangan kamu lihat muka saya polos, Hello Kitty begini, gak berani berantem. Kalau cuma 3 jangan maju, saudara. Jangan. Saya diajarkan dari kecil sudah megang parang, saudara. Kami habaib, jangan diancam. Kami Habib, jangan diteror. Kami Habib, semakin diancam semakin jadi. Kami anak cucu Nabi, semakin diancam semakin membludak. Semakin diancam, bukan semakin takut. Kami punya kakek sudah biasa dibunuh, Pak. Nenek moyang kami sudah biasa diracun. Kami punya kakek Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu kakek saya dibacok dari belakang, mati Sayyidina Ali. Kenapa beliau dibunuh, dibacok? Saya punya kakek Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan 33 kali diracun sampai beliau wafat. Sayyidina Hasan kakek kami, ususnya keluar, muntah darah, ususnya keluar, mati. Kenapa beliau mati diracun? Saya punya kakek Sayyidina Husain, dipenggal kepalanya, datuknya habaib, datuknya kami ini Habib-Habib, disembelih, kepalanya terpisah dari sajak, kepalanya terpisah dari jasad. Kenapa kakek-kakek kami dibunuh, dipenggal, disembelih, diracun? Karena mereka selalu berada di barisan paling depan membela Islam walaupun nyawa taruhannya, saudara-saudara. Allah. Jadi kami ini, di dalam diri kami ini ada darah singa, saudara. Jadi kalau saya ngomong begini, ceramah begini, wajar. Kakek saya sudah lebih keras dari saya, makanya dibunuh. Saya punya kakek di Pontianak, Sultan Muhammad, dibunuh sama Belanda, diberondong pakai senjata. Kalau kamu ke Pontianak, ada namanya mandor, itu disebut mandor berdarah, tempat pembantaian habaib. Habaib dibunuh di situ, anak cucu Rasulullah. Waktu itu kesultanan dipegang oleh Sultan Muhammad. Dipanggil Sultan Muhammad, diajak berdialog. Akhirnya Sultan Muhammad berkata, kau boleh bunuh saya, asalkan biarkan anak cucuku, biarkan para pecintaku, biarkan para murid-muridku. Beliau korbankan nyawanya untuk kalian, untuk mereka para pecinta dan umatnya Rasulullah SAW. Dibunuh kakek saya, diberondong pakai senjata oleh Belanda. Itu kakek saya. Jadi kalau saya ini dibunuh, diancam, diintimidasi untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan agama Allah, selangkah pun saya tidak akan mundur apapun yang terjadi. Saya punya jasad, saya punya nyawa, sudah saya wakafkan untuk Allah dan untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi saudara-saudara, terakhir yang ingin saya sampaikan, jangan takut berjuang dengan ulama, jangan. Ada yang lembut, ada yang tegas. Yang lembut Habib ini sahabat Al-Haddad, ada Ustaz Munir, bagiannya lembut, bercocok tanam padi. Yang tegas itu bagaikan membersihkan hama, saudara. Dua-duanya harus berjalan. Kalau cuma nanam padi saja tapi hamanya tidak dibersihkan atau tidak dibunuh atau tidak dibasmi, kira-kira padinya tumbuh atau tidak, saudara? Tumbuh atau tidak? Tidak. Begitu juga kalau sibuk bersihkan hama tapi padinya tidak ditanam-tanam, kira-kira bisa tumbuh padi atau tidak? Tidak. Dua-duanya harus berjalan seiring dan seirama.
Ada yang lembut, ada yang tegas. Yang lembut jalur Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, yang tegas jalur Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Oleh karenanya, terakhir saya ingatkan kepada anak-anak muda, jangan sibuk nongkrong, jangan sibuk nongkrong. Saatnya sekarang kamu bangkit, bangkit untuk Islam, bangkit untuk membela saudara kita. Kamu lihat saudara-saudari muslim kita sekarang di India dibantai, saudara. Perempuannya mereka perkosa, setelah perkosa mereka bunuh. Kejadian di Myanmar, anak kecil mereka sembelih, ibu hamil mereka tusuk dari kemaluannya tembus ke mulutnya, saudara-saudara, oleh orang-orang biksu-biksu Hindu. Mereka dibantai, tapi pemerintah kita sampai detik ini tidak pernah menekan mereka yang membunuh saudara kita, dikatakan teroris atau radikal. Betul? Betul? Kamu lihat, buka sekarang YouTube, Twitter, buka sekarang Facebook. Muslim kita di India, masjidnya dibakar, mereka nggak bisa sholat, kita masih bisa duduk begini. Muslim kita di sana nggak bisa. Hah? Mereka nggak bisa makan, mereka dirondong, mereka ditembak. Makanya saya ingatkan, hati-hati umat-umat yang lain. Kami umat Islam tidak pernah cari ribut dengan agama yang lain. Kami diajarkan santun kepada agama yang lain. Kami tidak pernah diajarkan untuk memberontak kepada siapapun. Tetapi saudara-saudara, ingat kata Rasulullah, matalul mu'min matalul sabilatil dahab. Perumpamaan orang mukmin itu bagaikan emas, emas lembut, emas indah, emas elok. Tapi jangan coba-coba. Idza nafakhat aliyya ahmarat. Kalau kau tiupkan api kepada itu emas, emas itu akan memerah. Begitu juga kita umat Islam, kita lembut, santun, toleransi. Selama mereka tidak menghina agama kami, selama mereka tidak membantai saudara kami, selama mereka tidak mengintimidasi ulama-ulama kami, tidak mengkriminalisasi ulama kami. Jikalau ulama kami dihina, Islam dihina, saudara kami difitnah, demi Allah saya bersumpah kepada Allah yang memegang nyawa saya, jiwa saya, nyawa saya, kami umat Islam akan membela, akan rela hancur, akan rela binasa untuk menjaga kehormatan Islam, saudara-saudara. Takbir, takbir. Orang Islam sini kira-kira siap bersatu? Siap bersatu? Siap ikut ulama? Siap ikut ulama? Siap jaga pondok pesantren? Siap bela saudara kita? Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gak usah takut, saudara. Intan surullah yansurkum. Kalau kamu nolong agama Allah, nolong agama Nabi Muhammad, kamu pasti tolong sama Allah. Habib, saya nggak punya pasukan, nggak punya kekuatan, saya nggak punya senjata. Saudara-saudara, kita memang nggak punya senjata, kita nggak punya uang, kita nggak punya kekuatan, tapi jangan lupa kita punya Allah, kita punya Allah, kita punya Rasulullah yang akan menolong kita. Makanya jangan takut dalam membela agama. Anak-anak muda, kuatkan imanmu. Anak-anak muda, kuatkan takwamu kepada Allah. Ikuti ajaran Nabi Muhammad, belajar ilmu agama, ikuti ulama. Kalau suatu hari nanti ada komando jihad, ada komando perang, jangan kamu lari.